Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai pengukuran kinerja perusahaan dengan balance scorecard di PT Indofood Sukses Makmur, di mana video ini dibuat sebagai bagian dari tugas yang diberikan kepada kami dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Eka Indriani SEMM. Adapun kami beranggotakan yang terdiri dari Zainal Abidin, Irma Patricia saya sendiri, Hanisa Febrianti Tato, Nadia Alfirahma, Muhammad Wahyu Pratama, Muhammad Hidayat, Fidiatul Hasanah, Muhammad Amrullah, dan Aini Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih pengukuran kinerja perusahaan dengan balance scorecard di PT Indofood Sukses Makmur. Nah, kami berharap video yang akan kami presentasikan ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi kepada teman-teman semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video ini hingga akhir. Perusahaan Indofood Sukses Makmur, di mana perusahaan ini berada pada bidang makanan dan minuman yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1990, Indofood ini telah memiliki banyak produk yang dikenal luas di pasar, termasuk mie instan Indomie yang sangat populer, biskuit Kongguan, minuman teh botol sosro, dan banyak lagi. Balance scorecard merupakan perangkat strategis dalam mengevaluasi suatu kinerja pada sebuah perusahaan untuk sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Balance scorecard ini dapat dikatakan juga sebagai suatu pengukuran terhadap aktivitas perusahaan yang diturunkan dari visi misi dan strategi perusahaan. Balance scorecard yang terdiri dari aspek finansial dan non-finansial, di mana aspek-aspek ini mencakup dari keempat perspektif balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif keuangan. Pada perspektif ini menggunakan penetapan standar dengan berdasarkan data periode 2018 sampai dengan 2020. Yang selanjutnya dari data tersebut dilakukan pengukuran kinerja pada perspektif keuangan pada perusahaan Indofood yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel penilaian rasio keuangan periode 2020 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2018. Untuk keterangan ada return on equity, return on asset, operation income, efisiensi cost, dan total asset turnover. Untuk rentang kinerja terbagi menjadi dua, periode 2020 sampai dengan 2019 dan periode 2019 sampai dengan 2018. Begitu pula untuk penilaiannya. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan untuk rentang kinerja di bawah 0%, penilaiannya adalah D dengan skor 1 dengan kriteria tidak baik. Nah, di sini dapat dilihat untuk rentang kinerja periode 2020 sampai dengan 2019 itu untuk return on equity, return on asset, efisiensi cost, dan total aset berada pada di bawah 0%, yang artinya penilaiannya adalah D dengan skor 1 dengan kriteria tidak baik. Sedangkan untuk operation income pada tahun 2020 sampai dengan 2019 itu berada pada 0 sampai 50%, di mana untuk penilaiannya ini adalah C dengan skor 2 dengan kriteria lumayan baik. Sedangkan untuk periode 2019 sampai dengan 2018
Untuk return on equity dan total aset itu berada pada di bawah 0%, yang artinya penilaian yang diberikan adalah D dengan skor 1 dengan kriteria tidak baik. Sedangkan untuk return on asset, operation income, dan efisiensi cost pada tahun 2019 sampai dengan 2018 itu berada pada 0 sampai 50%, yang artinya penilaian yang diberikan adalah C dengan skor 2 dengan kriteria lumayan baik. Perspektif pelanggan, di mana pada perusahaan Indofood diukur dengan laporan keuangan yang berupa penerimaan kas pelanggan yang merupakan indikator kesuksesan dalam pemasaran produk yang telah terrealisasikan oleh perusahaan dari jumlah pendapatan yang diterimanya melalui konsumen. Dan semakin banyak penerimaan dari para konsumen ini, semakin besar pula dampak terhadap kebaikan rasio tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel penilaian penerimaan kas pelanggan periode 2020 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2018. Untuk keterangan, di sini ada penerimaan kas pelanggan, di mana untuk rentang kinerja pada periode 2020 sampai dengan 2019 itu berada pada 9,66% dengan skor 2, sedangkan pada 2019 sampai dengan 2018 memperoleh hasil persentase kinerja sebesar 10,24% dengan skor 2, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan dari data annual report pada perusahaan Indofood untuk tahun 2020 sampai dengan 2019 ini telah terjadi penurunan kinerja dibandingkan pada periode sebelumnya yang dilihat dari data pada tabel yang ada di atas. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal, di mana hubungan antara kemampuan para pegawai, peralatan kerja, modal, serta sistem kerja yang menjadi bagian dari organisasional kapital kan menjadi operation profit yang digunakan pada penilaian tersebut, di mana operation profit ini didapatkan melalui hasil dari penjualan serta biaya produksi. Untuk operation profit yang optimal menunjukkan adanya indikator kesuksesan pada proses bisnis di periode tersebut dikarenakan adanya pengelolaan perusahaan dalam pemasaran produk maupun biaya yang terkait yang mampu dioptimalkan dengan sebaik mungkin, sehingga mendapatkan suatu pertumbuhan terhadap laba yang dapat dilihat pada tabel berikut. Penilaian operation profit periode 2020 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2018, di mana berdasarkan data annual pada perusahaan Indofood pada periode 2020 sampai dengan 2019 yang dapat dilihat pada tabel telah terjadi yang namanya peningkatan kinerja dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu pada periode 2019 sampai dengan 2018, di mana pada periode 2020 sampai dengan 2019 ini memperoleh hasil persentase sebesar 24,34% dengan skor 2, sedangkan pada periode 2019 dan 2018 memperoleh hasil persentase kinerja sebesar 14,77% dengan skor 2. Selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana untuk mengukur laba bersih dan jumlah pegawai maka menggunakan rumus laba bersih dibagi jumlah pegawai dikali 100%. Nah, dapat dilihat bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang menggunakan net income dan total employee pada pengukuran kinerja pada perusahaan Indofood ini telah terjadi yang namanya penurunan kinerja yang dapat dilihat pada tabel pada periode 2020 sampai dengan 2019 itu berada pada 17,62%, sedangkan untuk
Periode 2019 sampai dengan 2018 memperoleh hasil persentase kinerja sebesar 19,16% dengan masing-masing 2 skor. Sebagai kesimpulan, untuk perspektif keuangan itu dapat diukur menggunakan return on equity, return on asset, operating income, efisiensi cost, dan total asset turnover, di mana pada periode 2019 sampai dengan 2018 itu mendapat skor 8, sedangkan pada periode 2020 sampai dengan 2019 total skor itu menurun menjadi 6. Hal ini diakibatkan karena dari tahun 2018 sampai dengan 2020 kinerja keuangan dari perusahaan Indofood ini sangat buruk sehingga dikategorikan tidak baik. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan, di mana pada perusahaan Indofood ini juga terjadi penurunan kinerja, di mana dapat dilihat pada periode 2020-2019 hasil persentase sebesar 9,66% dengan skor 2, sedangkan pada periode 2019-2018 memperoleh hasil persentase kinerja sebesar 10,24% dengan skor 2. Sehingga hal ini tuh menunjukkan bahwa periode 2019 sampai dengan 18 itu masih lebih baik karena menghasilkan persentase yang lebih tinggi daripada periode 2020-2019. Tapi jika kita lihat dari masing-masing periode ini menghasilkan rate C yang dikategorikan cukup baik karena persentase tersebut itu masuk dalam skala 0 sampai dengan 50%. Selanjutnya untuk perspektif proses bisnis internal, dia ini menggunakan operation profit sebagai ukuran kinerja pada perusahaan Indofood, di mana pada periode 2020-2019 telah menjadi peningkatan kinerja dengan hasil persentase sebesar 24,34% dengan skor 2, sedangkan pada periode sebelumnya yaitu 19 sampai dengan 18 memperoleh hasil persentase kinerja sebesar 14,77% dengan skor 2. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa periode 2020-2019 masih lebih baik karena menghasilkan persentase yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Namun jika dilihat dari rate masing-masing, periode menghasilkan rate C yang dikategorikan cukup baik. Hal ini disebabkan karena termasuk dalam skala 0 sampai dengan 50%. Hal ini juga diakibatkan oleh operation profit yang diambil dari laporan keuangan perusahaan Indofood yang terus meningkat secara signifikan setiap periode 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana pada perspektif ini menggunakan net income dan total employee sebagai pengukuran kinerja dari perusahaan Indofood, di mana pada perspektif ini terjadi yang namanya penurunan kinerja pada periode 2020-2019, di mana hasil presentasinya sebesar 17,62% dengan skor 2, sedangkan pada periode 2019-2018 memperoleh hasil presentase kinerja sebesar 19,16% dengan skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa periode 2019 sampai dengan 18 itu masih lebih tinggi dibanding periode 2020-2019. Tapi jika kita lihat dari rate masing-masing periode itu sama-sama menghasilkan rate C yang dikategorikan cukup baik. Hal ini disebabkan karena hasil presentasi ini masuk dalam skala 0 sampai dengan 50%. Hal ini juga diakibatkan oleh net income employee yang diambil dari laporan keuangan perusahaan Indofood yang terus meningkat secara signifikan setiap periode 2018 sampai dengan 2020.
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard pada perusahaan Indofood yang dilakukan dengan pengukuran 4 perspektif sebelumnya, memperoleh total skor yang dapat dilihat di mana untuk perspektif keuangan untuk periode 2020-2019 skornya adalah 6, sedangkan untuk periode 2019-2018 skornya adalah 8, sedangkan untuk perspektif customer, proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, masing-masing setiap periode memperoleh 2 skor, sehingga total balance scorecard pada perusahaan Indofood Sukses Makmur pada periode 2020-2019 totalnya itu ada 12, sedangkan untuk 2019-2018 total yang diterima itu ada 14. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sebelumnya kepada semuanya, kepada teman-teman karena telah menyimak video kami sampai habis. Saya berharap bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya pamit undur diri dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.